Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Sudah 2 jam Febri dan Akmal menjelajah hutan, meninggalkan tenda yang mereka bangun. Keduanya selalu bertingkah seperti anak kecil kalau sudah di hutan begini. Memungut ranting di tanah, loncat ke dahan rendah, bergelantungan, berbincang sambil tertawa. Bagi Febri dan Akmal, hutan selalu menjadi taman bermain mereka sejak kecil. Suasana langit mendadak mendung beberapa waktu yang lalu. Padahal saat sampai jam 10 tadi, matahari sedang terik-teriknya. Langit cerah tanpa ada awan sejauh mata memandang. Sekarang, hutan menjadi redup. Langit tampak seperti selimut berwarna abu-abu yang berpendar. Hal itu membuat Akmal dan Febri kesulitan menaksir waktu. Apalagi telepon genggam yang keduanya bawa juga mendadak tidak bisa dinyalakan. Entah kenapa, lengkap sudah. Mereka buta waktu. Tapi bukan berarti hal tersebut dapat menghentikan Febri dan Akmal dari kesenangan mereka. Keduanya bahkan pernah bermain sampai ratusan meter ke dalam hutan di tengah-tengah hujan badai. Bagi mereka berdua, tantangan seperti ini malah membuat petualangan semakin seru. Akmal dan Febri adalah sahabat sejak kecil. Keduanya lahir di desa yang sama di tepi hutan. Mereka sudah berteman sejak umur 6 tahun. Dari yang saat itu suka main di kebun milik orang tua Febri, lama-kelamaan, tempat bermain mereka pindah ke tepi hutan. Menjelajah di antara pohon-pohon tinggi selalu menjadi hal yang menyenangkan bagi Febri dan Akmal. Mereka menemukan keseruan tersendiri di sana. Jadilah keduanya sahabat seminat. Mereka sering pergi ke tepi hutan secara diam-diam agar tidak ketahuan warga, lalu bermain sampai sore. Saat itu semua berjalan lancar. Sampai suatu ketika, salah seorang warga memergoki mereka. Febri dan Akmal dimarahi habis-habisan oleh orang tua mereka, lalu ditakut-takuti dengan berbagai cerita seram agar tidak kembali lagi ke hutan. Orang bunian, kampung jin, harimau besar, serangga beracun, ular, dan banyak lainnya. Tapi itu tidak menghentikan keduanya. Hanya membuat Febri dan Akmal memikirkan cara yang lebih jitu dalam menyelinap ke hutan. Saat ini, umur Febri dan Akmal sudah 30 tahun. Keduanya merantau ke kota untuk bekerja dan meniti masa depan. Akmal punya usaha kecil sekarang, juga sudah berumah tangga. Ia menikahi seorang gadis bernama Vera yang berasal dari kota ini 5 tahun lalu. Akmal juga memiliki seorang putri bernama Dania yang baru berumur 3 tahun. Sedangkan Febri masih melajang, belum menemukan belahan hati, katanya. Ia masih menikmati hidup dengan bekerja sebagai pegawai di supermarket, lalu pergi ke hutan hampir setiap akhir pekan bersama Akmal yang selalu mengajak anak istrinya, tapi juga selalu ditolak. Kesenangan saat menjelajah hutan memang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Setelah beberapa saat menjelajah di bawah langit kelabu, Febri yang asik berceloteh mendadak diam. Akmal yang berjalan beberapa meter darinya sontak menoleh untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia melihat Febri mematung memandangi sesuatu. Wajahnya tampak seperti orang bodoh dengan bibir sedikit terbuka. "Febri, kenapa kamu berhenti? Hei, Febri!" Seru Akmal lumayan kencang, tapi panggilannya sama sekali tidak ditanggapi. Melihat Febri tampak tercengang seperti itu, Akmal melangkah mendekat, lalu mengikuti arah pandangnya. Di dekat pohon yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat mereka berdiri, tampak seorang gadis berbaju terusan merah setengah betis tengah memetik cabai liar dan memasukkannya ke dalam keranjang tangan. Rambutnya bergelombang indah membingkai wajah yang cantik. Itulah
yang sejak tadi membuat Febri terdiam mematung. Akmal langsung paham tatapan temannya. Febri sedang kasmaran. "Hei, Febri!" Kali ini Akmal menyikut lengan Febri, membuatnya tersentak dan langsung menoleh. "Cakep ya, cantik banget itu. Nilainya A menurutku. Mau kenalan tidak?" Goda Akmal melihat temannya kasmaran. Kapan lagi bisa menggoda Febri? "Iya Mal, cantik banget. Apa aku aja kenalan saja ya Mal? Siapa tahu jodoh." Febri berucap semangat tanpa menoleh. Masih asik memandangi gadis berbaju merah di depan sana. Akmal geleng-geleng kepala. Ia tadi berharap Febri akan malu-malu kucing karena akhirnya jatuh suka pada seorang perempuan. Tapi alih-alih gugup dan bingung seperti orang jatuh cinta pada umumnya, Febri malah bersemangat. Akmal mengiyakan usulan Febri. Mereka segera melanjutkan langkah. Gadis itu tampak terkejut melihat dua orang pria muncul dari balik pohon saat ia tengah memetik cabai liar. Wajahnya ketakutan. Saat menangkap ketakutan di wajah gadis itu, Febri menyapa ramah dan segera menjelaskan situasinya. Bilang kalau mereka sedang berkemah di hutan dan terkejut karena tidak sengaja melihatnya sedang memetik cabai. Mendengar kalau Febri dan Akmal datang hanya karena penasaran, gadis itu akhirnya merasa tenang dan bisa tersenyum. Mereka pun berkenalan. Nama gadis itu adalah Kuntum. Usianya 21 tahun. "Aku tinggal di dekat sini. Ada perkampungan di tengah hutan. Kebetulan kebun di samping rumahku rusak, jadi aku pergi ke hutan untuk mencari cabai liar. Justru aku yang terkejut melihat kalian, karena kalian tidak seharusnya ada di sini," ucap Kuntum saat Febri bertanya di mana ia tinggal. Jemarinya lihai memetik cabai dan memasukkannya ke keranjang. Akmal merasa kalimat Kuntum agak ambigu, apalagi soal perkampungan yang katanya di tengah hutan. Tapi melihat Febri yang langsung menyahutinya dan melanjutkan obrolan, perasaan janggal itu menghilang bagai ditiup angin. Mengobrol dengan Kuntum, Febri dan Akmal menyadari kalau wajahnya sedikit berbeda. Ia tidak memiliki garis di antara hidung dan bibir. Namun entah mengapa, bagi Febri itu malah menambah kecantikannya. Lain dengan Akmal yang malah merasa janggal. Cukup lama ketiganya berbincang. Dari yang awalnya berdiri, kini mereka duduk bersila di atas dedaunan kering. Kuntum tertawa menanggapi canda yang dilempar oleh Febri. Raut wajahnya tertarik saat mendengar cerita kehidupan kota. Kuntum berkata kalau dirinya hanya pernah beberapa kali ke kota, tapi tidak pernah benar-benar tahu soal kehidupan di sana. Kuntum mengaku kalau sejak lahir ia tinggal di kampungnya. Tumbuh besar tanpa pernah ke kota hingga umur belasan tahun. Akmal yang sedari tadi pasif berbicara merasakan kejanggalan itu lagi. Ia tidak pernah mendengar apapun soal pemukiman di hutan ini. Akmal hendak bertanya lebih soal perkampungan yang dimaksud Kuntum, tapi urung. Ia memilih untuk menyimpan rasa penasaran itu sendiri. Sangat berbeda dengan Febri yang terus menanggapi apapun yang dikatakan Kuntum. Penalarannya melemah di tengah badai asmara. "Sepertinya aku harus pulang. Aku harus memasak untuk makan malam ayah dan adikku. Senang berkenalan dengan kalian, Mas Febri, Mas Akmal. Hati-hati saat perjalanan pulang. Kuharap kalian tidak kenapa-napa. Selamat tinggal." Kuntum pamit pergi. Ia bangkit dari duduk dan menepuk pakaian yang kotor terkena tanah. Wajah Febri tampak sedih. Ingin mencegah Kuntum pergi, namun sungkan. Ia merasa kalau perpisahan ini terlalu mendadak. Akmal menyadari hal itu, tapi sengaja membiarkannya. Bagaimanapun, menurut Akmal, mereka lebih baik segera pergi dari sini. Firasatnya tidak baik soal Kuntum. Entah dapat membaca perasaan Febri yang tidak ingin berpisah atau bagaimana. Kuntum membalikkan badan setelah beberapa langkah. Ia menyelipkan rambut di telinga sambil tersenyum.
Tapi berhubung kalian sudah di sini, kalau mau kalian boleh mampir ke tempat tinggalku. Siapa tahu kita benar-benar bisa jadi teman, bukan sekadar kenalan yang tidak sengaja berjumpa di hutan. Mau? Maksudku, aku mau mampir kalau boleh. Belum sempat Akmal menolak, Febri lebih dulu bangkit dan menyetujui tawaran Kuntum. Melihat binar mata Febri yang begitu semangat, Akmal tidak punya pilihan selain menelan kembali keberatannya. Hitung-hitung mendukung sahabatnya yang sedang kasmaran. Bagaimana, Mas Akmal? Kuntum bertanya memastikan. Ayo, aku menurut saja, jawab Akmal pasrah. Baiklah, ayo ikut aku. Tidak jauh kok dari sini. Nanti kalau mau pulang bilang saja, biar aku yang antar kalau Mas lupa jalan. Febri dan Akmal melangkah mengikuti Kuntum dengan isi hati yang bertolak belakang. Febri dipenuhi semangat dan suka, sementara Akmal penuh dengan cemas dan curiga. Cukup lama ketiganya melangkah di antara pepohonan tinggi. Febri dan Kuntum membicarakan banyak hal, sementara Akmal hanya menimpali sesekali. Langit di atas masih kelabu. Entah sudah jam berapa sekarang. Siang dan sore tidak bisa dibedakan. Setelah hampir 10 menit berjalan, mereka akhirnya bisa melihat beberapa rumah yang terhalang pohon di ujung sana. Semakin dekat, semakin banyak pula bangunan yang terlihat. Semua rumah itu terbuat dari papan-papan kayu yang dipotong presisi. Tampak indah sekaligus janggal melihatnya di tengah hutan begini. Kita sampai. Ini kampung tempat tinggalku. Sudah lama sejak terakhir kali kami kedatangan tamu dari luar. Jadi maklum saja ya kalau penduduk menatap Mas Febri dan Mas Akmal heran. Meski begitu, kami tidak jahat kok. Seru Kuntum merentangkan tangan memperkenalkan kampungnya pada Febri dan Akmal. Kampung tersebut mirip dengan kampung lainnya. Hanya saja rumah-rumah di sini adalah rumah panggung setinggi 40 cm dari permukaan tanah. Terbuat dari kayu yang disusun terlalu rapi untuk dibilang terbuat dari kayu. Lebih seperti dinding semen yang dicat menyerupai kayu saking halusnya. Indah, tapi aneh. Tampak banyak orang-orang yang berlalu lalang. Beberapa menyapa Kuntum ramah, lalu menatap heran pada Febri dan Akmal yang melangkah di belakangnya. Penduduk kampung juga seperti Kuntum. Mereka tidak memiliki garis di antara hidung dan bibir atas. Akmal bertanya-tanya, apa orang-orang ini sengaja menghilangkannya dengan suatu cara? Ia pernah dengar ada suku yang punya standar kecantikan dan ketampanan berbeda dari orang pada umumnya. Sedangkan Febri sepertinya tidak peduli. Mereka bertiga berjalan melewati tiang-tiang dengan obor di atasnya. Kampung ini menggunakan api sebagai penerangan saat malam tiba. Setelah beberapa waktu, Febri dan Akmal sampai di sebuah rumah panggung dengan kebun cabai yang gagal panen di sampingnya. Dinding kayunya disusun begitu rapi seperti rumah-rumah lain. Kita sampai. Ini rumahku. Dan itu kebun cabai rusak yang tadi aku ceritakan. Ayo masuk Mas, biar aku bawakan sesuatu dari kebun. Ucap Kuntum ceria menunjukkan kebun cabainya sebelum mengajak tamunya masuk. Febri dan Akmal melangkah masuk dengan keraguan masing-masing. Febri ragu karena ini pertama kalinya ia diajak masuk ke rumah seorang gadis yang disukainya. Sedangkan Akmal ragu karena curiga pada latar belakang Kuntum. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Suasana sepi dan hanya ada suara sentakan pisau di belakang. Febri dan Akmal cemas menunggu di ruang tamu. Duduk lesehan menghadap meja kayu pendek. Kalau mengingat obrolan mereka dengan Kuntum, harusnya ada adiknya yang masih kecil di rumah. Entah kemana anak itu siang-siang begini. Kuntum muncul dengan nampan berisi piring yang menampung beragam buah. Ada mangga, jambu, melon, semangka, dan banyak lainnya.
Semua itu sudah dikupas dan diletakkan di dalam piring. Silakan dimakan mas, buahnya. Nanti kalau sudah kenyang, kita jalan-jalan keliling kampung. Mas akan aku kenalkan pada penduduk kampung sini, ucap Kuntum sembari menghidangkan 4 piring buah di atas meja. Febri dan Akmal lahap memakan potongan buah segar. Mereka duduk berseberangan dengan Kuntum yang juga meraih beberapa potong buah. Ketiganya terlibat perbincangan santai, berbagi canda tawa bersama. Saat ditanya perihal adik yang Kuntum ceritakan, ia bilang kalau adiknya pasti sedang ikut ayahnya pergi mengurus ladang. Kuntum kemudian bercerita kalau ibunya telah meninggal beberapa tahun lalu saat melahirkan adiknya. Sejak saat itu, ia hidup bertiga bersama adik dan ayahnya. Setelah makan buah hingga kenyang, Kuntum mengajak Febri dan Akmal berkeliling kampung. Kuntum mengenalkan mereka berdua pada penduduk lain, bercerita bagaimana ia bertemu dengan Febri dan Akmal saat tengah mencari cabai liar di hutan. Tanpa diduga, penduduk kampung ini menerima kedatangan Febri dan Akmal dengan ramah. Banyak penduduk yang menawari mereka untuk mampir. Anak-anak berlarian bersembunyi saat keduanya datang, lalu mengintip sambil cekikikan. Sepertinya anak-anak itu menertawakan baju yang Febri dan Akmal pakai karena sangat mencolok. Semua penduduk di kampung ini mengenakan pakaian terusan satu warna, baik itu laki-laki atau perempuan. Melihat itu, serangkai pertanyaan muncul di benak Akmal. Apakah orang-orang ini menjahit pakaian itu dengan tangan? Lalu bagaimana cara mereka mendapat kain untuk bahan bajunya? Cukup lama Kuntum membawa Febri dan Akmal berkeliling. Ia bahkan mengajak mereka bermain kejar-kejaran bersama anak-anak kampung. Febri berlarian dengan penuh semangat, mengundang tawa anak-anak yang lolos dari tangkapannya. Sementara Akmal menolak untuk bermain. Ia bersandar di pohon sembari menatap Kuntum yang tengah dikejar Febri. Mereka tampak serasi bagai sepasang kekasih. Kelelahan, anak-anak itu mengambil minum di salah satu rumah dekat tanah lapang tempat mereka bermain. Ada kendi air yang bebas diambil dan diminum oleh siapapun di depannya. Saat Febri hendak ke sana untuk minum bersama anak-anak, Kuntum mengajaknya pulang ke rumah sambil tertawa. Walau tampak natural, Akmal yang memerhatikan semua tingkah laku Kuntum merasa sadar ia tengah menghalangi Febri minum. Entah apa alasannya. Setelah sampai di rumah panggung, Febri langsung merebahkan badan di teras kayu, sedangkan Kuntum bersandar kelelahan di samping pintu. Badan mereka berdua penuh keringat hingga membasahi baju. Akmal sendiri duduk di samping Febri, bersiap untuk bertanya pada Kuntum tentang banyak hal. Entah sudah berapa lama waktu berlalu sejak Febri dan Akmal sampai di kampung ini. Langit masih tetap kelabu seperti tadi, tidak berubah sama sekali. Hal itu membuat Akmal tersadar kalau ada yang salah. Sesuatu yang juga membuat telepon genggam miliknya dan Febri mendadak tidak bisa dinyalakan. Kuntum, aku mau bertanya sesuatu boleh? Tanya Akmal menarik perhatian Kuntum. Febri yang sedari tadi melamun pun ikut menoleh. Akhirnya Mas Akmal mengajak bicara lebih dulu. Dari tadi selalu diam dan menyahut saja. Tentu boleh mas, tanyakan saja. Aku pasti akan menjawabnya kalau bisa, jawab Kuntum tersenyum. Akmal menghela nafas panjang. Ia akan mulai dari pertanyaan paling dasar dan tidak mencurigakan. Pertanyaan yang terdengar murni karena penasaran. Bukan sesuatu yang penting kok, jangan terlalu serius. Hanya saja aku tadi sempat berpikir soal kampung ini. Aneh saja menurutku. Padahal kampung ini sangat unik dan berbudaya. Tapi kenapa aku tidak pernah mendengarnya ya? Apa mungkin kalian menutup diri dari orang luar? Jika menuruti kemauan hatinya, Akmal pasti berterus terang dan bertanya langsung ke intinya. Siapa kamu sebenarnya, Kuntum? Tempat apa ini? Pertanyaan semacam itu, tapi Akmal tidak ingin terlalu jelas. Itulah kenapa ia memberi pertanyaan yang menjebak. Kalau kampung ini tidak ditutup-tutupi, harusnya sudah banyak berita yang tersebar di koran dan surat kabar. Tapi
Jika memang kampung ini sengaja ditutupi oleh penduduknya, sedari awal Kuntum tidak mungkin menawarkan Febri dan Akmal untuk mampir ke rumahnya. Apalagi melihat bagaimana penduduk menerima mereka dengan tangan terbuka. Jelas, tidak ada yang berniat menutupi keberadaan kampung ini. Bahkan jika memang, entah bagaimana para penduduk sengaja menutup diri dari dunia luar. Mana mungkin tidak ada satupun orang luar yang pernah melihat kampung ini, walau dari jauh. Mau kamu membenarkan perkataanku atau menolaknya, itu tetap menandakan kalau kamu berbohong, Kuntum. Batin Akmal merasa menang. Dari awal ia sudah merasa kalau Kuntum bukan orang baik. Kuntum tersenyum mendengar pertanyaan Akmal. Ia sudah menunggu ada yang menanyakan hal itu dari tadi. Sederet kalimat meluncur dari bibirnya yang ranum. Kalimat yang langsung membuat Akmal terbelalak. Febri sampai melompat bangkit saking kagetnya. Tentu Mas Akmal dan Mas Febri tidak pernah mendengar soal kampung ini dari manapun. Soalnya kan ini kampung orang Bunian, bukan kampung manusia. Mendengar itu, Akmal teringat kalau tadi sudah memakan buah yang disuguhi oleh Kuntum. Ia langsung berusaha memuntahkannya. Akmal pernah mendengar cerita soal orang Bunian. Ia diberitahu kalau memakan hidangan orang Bunian akan membuat orang yang memakannya terjebak di alam gaib tanpa bisa kembali. Febri, muntahkan buah yang tadi kita makan. Nanti kita tidak bisa kembali ke alam manusia. Seru Akmal melihat Febri malah bengong. Yang diteriaki tersentak dan langsung berusaha memasukkan jarinya ke mulut. Tidak perlu Mas Akmal, Mas Febri. Yang aku berikan tadi itu buah segar yang dipetik dari pohon. Bukan makanan orang Bunian yang tidak boleh kalian makan. Tidak perlu sampai memuntahkannya. Seru Kuntum panik. Ia tidak menyangka Akmal akan bereaksi seperti itu. Febri yang mendengar perkataan Kuntum sontak urung memasukkan tangannya ke dalam mulut. Sementara Akmal yang terlanjur panik tidak mendengarkan. Mas Akmal, Mas Akmal, berhenti. Kuntum berseru kencang sembari mendekat, berusaha menghentikan Akmal yang tengah berusaha muntah dengan memasukkan jarinya ke tenggorokan sedalam mungkin. Terlambat, isi perut Akmal sudah tumpah keluar, berceceran di tanah. Melihat wajah Akmal yang pucat pasi setelah muntah hebat, Kuntum tidak bisa menahan tawanya. Febri pun entah bagaimana ikut tertawa terbahak-bahak, padahal dirinya masih bingung. Kan aku sudah bilang kalau tidak perlu sampai seperti itu. Yang Mas Akmal makan tadi hanya buah biasa. Kalau memang aku mau menjebak kalian di alam ini, aku tidak perlu repot-repot melarang Mas Febri minum bersama anak-anak di lapangan tadi. Ujar Kuntum mengulum senyum. Akmal masih terengah. Tangan dan jaketnya kotor terkena muntah. Setelah itu, suasana mereda. Akmal duduk di sisi Febri yang masih menahan tawa. Ia sudah melepas jaket dan membersihkan tangan seadanya dari bekas muntah. Keduanya duduk dengan kaki menjuntai di anak tangga, membelakangi Kuntum yang bersandar di dinding sembari mengulum senyum kecil menatap punggung mereka. Setelah mendengar fakta dari bibir Kuntum beberapa waktu lalu, tidak ada lagi yang benar-benar Akmal ingin tanyakan. Ia termenung menatap tanah selagi Febri berusaha menenangkan dengan menepuk punggungnya pelan. Tidak tahan dengan suasana hening, Febri bangkit dan duduk menyandar pagar tepat di samping Akmal. Ia tersenyum saat pandangannya bertemu dengan Kuntum. Jadi ini benar-benar di alam gaib. Maksudku, kami benar-benar tidak berada di alam manusia sekarang. Iya Mas Febri dan Mas Akmal sekarang berada di alam gaib. Aku pernah ke alam manusia beberapa kali. Langit siang di sana cerah bukan? Warnanya biru dan matahari dapat dilihat dengan jelas. Kalau di sini tidak pernah ada matahari. Langit selalu ditutupi awan kelabu yang tidak pernah hilang sama sekali. Malam di dunia manusia juga indah. Ada bulan dan bintang. Di sini tidak ada Mas, gelap gulita. Jelas Kuntum balik tersenyum. Setelah itu obrolan berjalan satu arah selama beberapa saat. Febri bertanya dan Kuntum menjawab. Akmal sama sekali tidak ikut. Ia hanya mendengarkan dalam diam. Banyak hal yang muncul dalam benaknya. Iya,
Tentang memakan makanan orang bunian yang kata Mas Akmal bisa membuat manusia terjebak di alam gaib selamanya, itu tidak sepenuhnya benar. Memang benar kalau manusia pantang memakan hidangan dari orang bunian, tapi akibatnya tidak sekejam itu, walau bukan berarti ringan juga. Hanya saja manusia yang makan hidangan dari orang bunian tidak akan bisa makan makanan manusia lagi. Mereka bisa pulang ke alam manusia, tapi tetap harus kembali ke sini kalau ingin makan. Kurang lebih begitu. Jelas Kuntum membenarkan perkataan Akmal tadi. Beberapa saat kemudian, saat Febri tengah berbincang dengan Kuntum sambil memakan mangga dengan lahapnya, datanglah seorang pria parubaya berbadan tinggi sambil menggandeng anak laki-laki berumur 7 tahun yang nanti diketahui namanya Batin. Di punggung pria itu terdapat keranjang besar yang penuh dengan buah dan sayur. Kuntum yang sedang seru mengobrol tidak menyadari kedatangannya. Sepertinya Kuntum membawa teman-temannya kemari. Ucap pria itu yang langsung membuat Kuntum menoleh. "Ayah." Kuntum segera berdiri dan memeluk ayahnya serta mencium kening adiknya. Ia kemudian memperkenalkan Febri dan Akmal yang masih melamun di sudut teras. "Ini Mas Febri, ini Mas Akmal. Kami bertemu saat Kuntum sedang memetik cabai liar di hutan. Mereka sedang berkemah di sekitar hutan katanya," jelas Kuntum dengan penuh semangat. "Begitu. Nak Febri, Nak Akmal, perkenalkan, nama saya Bayu, ayahnya Kuntum. Maaf ya, hanya ada buah-buahan di kampung ini. Kami tidak makan hewan atau nasi, jadi hanya bisa mengidangkan buah," ujar Pak Bayu cepat tanggap saat melihat 2 piring berisi potongan buah mangga di depan Febri yang malah membuat Kuntum tertawa. "Tidak perlu beralasan seperti itu, Ayah. Mereka sudah tahu." Itu Mas Akmal masih syok sepertinya. Dari tadi dia merenung. Kalau Mas Febri, tampaknya dia bisa menerimanya dengan cepat. Mendengar namanya disebut, Febri langsung bangkit berdiri, menyalami Pak Bayu. "Salam kenal Om, saya temannya Kuntum." Pak Bayu tertawa mengetahui bahwa Febri dan Akmal sudah tahu soal kebenaran kampung ini. Ia jadi tidak perlu bersandiwara di hadapan mereka. "Ya sudah, kalau mereka sudah tahu, ayah jadi bisa langsung bersih-bersih dan beristirahat. Selamat menikmati buahnya Nak Febri. Saya jamin rasanya pasti segar karena baru dipetik dari pohon. Nak Akmal, jangan terlalu dibawa pusing. Tidak akan ada yang berubah. Lebih baik terima saja seperti Nak Febri. Ayo Batin, jangan ganggu teman kakakmu. Waktunya mandi bersama ayah." Setelah berkata demikian, Pak Bayu masuk ke dalam rumah bersama Batin, meninggalkan Kuntum bersama 2 teman barunya. Tidak lama setelah itu, Kuntum menyarankan agar Febri dan Akmal kembali. Meski langit tampak sama saja dari tadi, ia tahu kalau hari sudah sore. Mendengarnya, Akmal langsung semangat. Ia pikir dirinya tidak akan bisa pulang ke alam manusia lagi. "Dari awal kan aku sudah bilang Mas Akmal, kalau aku sendiri yang akan mengantar kalian pulang. Jangan buru-buru begitu, aku pasti menepati janjiku kok," serga Kuntum geli melihat Akmal yang bergegas ingin pergi, padahal tidak tahu jalan pulang. Kuntum kemudian mengantar Akmal dan Febri keluar kampung. Ia memimpin jalan menuju jalan keluar dari alam gaib. Menurut penjelasan Kuntum di teras rumah tadi, Akmal dan Febri masuk ke alam gaib saat tanpa sengaja melewati gerbang gaib yang terbuka. Febri mengajak Kuntum bicara sepanjang jalan. Jujur, ia agak takut dengan perpisahan ini. Akmal sendiri masih tetap diam. Ia hanya ingin cepat pulang ke rumah, menemui istri dan anaknya. Kuntum berhenti di antara 2 pohon jati besar. Ia lantas membalikkan badan menghadap Febri dan Akmal. "Ini gerbangnya. Kalian pasti melewati jalan ini tepat tengah hari tadi. Tempat ini membuka pintu gaib yang menghubungkan 2 alam tepat tengah hari. Bertahan hingga beberapa waktu sebelum tertutup kembali. Untungnya dari alam gaib, gerbangnya bisa dibuka paksa. Jadi Mas Akmal dan Mas Febri bisa pulang tanpa harus menunggu besok siang. Mas Akmal dan Mas Febri akan pingsan saat melewati pintu ini, lalu terbangun di alam manusia. Silakan pulang, aku hanya bisa mengantar sampai sini.
Semoga kalian selamat sampai rumah. Jangan lupakan aku ya. Selamat tinggal. Jelas Kuntum panjang lebar. Bibirnya tetap mengulum senyum walau sudut matanya mulai berembun. Akmal melangkah tanpa banyak pertimbangan. Tubuhnya menghilang begitu saja di antara dua pohon jati itu. Sementara Febri masih terdiam di tempat, berdiri mematung dengan hati bimbang. Ia tertunduk, pandangannya rabun oleh air mata yang mulai meleleh. "Mas Febri tidak pergi?" tanya Kuntum pada Febri yang menatap ujung kaki. Cukup lama Febri terdiam. Air mata berlinang di pipinya tanpa isak tangis. Sampai akhirnya ia menghela nafas panjang, berhasil membulatkan tekad untuk membuka mulut. "Apa aku tidak akan bertemu denganmu lagi, Kuntum?" Ditanya begitu, Kuntum tersenyum lebar. Ia berusaha sebisa mungkin menahan air hangat yang mulai membendung di sudut mata. "Lebih baik seperti itu, Mas. Alam kita berbeda. Pertemanan kita cukup sampai di sini saja ya. Jangan dipaksakan. Tidak baik." Mendengar jawaban Kuntum, hati Febri patah. Rasanya sakit mengetahui bahwa perasaannya bertepuk sebelah tangan. Febri mendongak. Tanpa menoleh ke arah Kuntum, ia melangkah mantap ke depan. Tepat saat tubuhnya hilang di antara dua pohon jati bagai tidak pernah ada, mata Kuntum merebak basah. Ia jatuh terduduk sembari menangis terseduh. Akmal mendapat omelan karena terlambat pulang ke rumah, termasuk juga Febri yang menemaninya. Mereka berdua yang sebelumnya berjanji hanya bermalam 1 hari di hutan, malah pulang siang di hari ketiga sejak pergi pagi itu. Akmal dan Febri mengaku terlambat pulang karena tersesat, tapi Vera sama sekali tidak peduli. Siang itu Akmal dan Febri bangun entah di mana. Kepala mereka berdua pusing bukan main. Ketika Akmal memeriksa telepon genggam yang bisa menyala kembali, ia terkejut karena mereka telah berada di alam gaib selama lebih dari 2 hari. Keduanya langsung pulang ke rumah Akmal. Febri berencana istirahat di sana sementara waktu untuk memulihkan diri. Kontrakannya terlalu jauh. Tidak ada hal spesial yang terjadi setelah pengalaman tersesat sampai kampung Bunian itu. Akmal kembali menjalankan bisnis, sedangkan Febri kembali bekerja setelah mendapat teguran setelah 2 hari absen. Akmal menyarankan pada Febri agar mereka berhenti berkemah untuk beberapa waktu. Ia butuh waktu mengumpulkan minat terhadap hutan setelah kejadian itu. Febri mengangguk setuju, bilang kepalanya masih sakit dari kejadian itu, bahkan setelah 5 hari. Akmal senang mendengar Febri setuju dengan usulannya. Ia berharap temannya dapat segera melupakan Kuntum. Walau Akmal tahu pastinya tidak mudah melihat bagaimana kedekatan Febri dan Kuntum selama di kampung Bunian. Setidaknya Febri sudah setuju untuk menjauh dari hutan. Itu adalah langkah pertama yang bagus. Setidaknya begitulah yang Akmal pikirkan. Sampai 3 minggu kemudian, ia dihubungi teman kerja Febri yang mengabarkan kalau Febri sudah 2 hari tidak masuk kerja tanpa kabar. Febri terbangun dari tidur, peluh membasahi sekujur tubuh. Kamar kontrakannya hanya memiliki kipas angin sebagai pendingin ruangan. Ia ingin pindah ke kamar yang memiliki AC, tapi itu terlalu mahal. Meski tabungan Febri lebih dari cukup untuk menyewa tempat tinggal yang lebih layak, ia tidak suka mengamburkan uang pada barang sewaan yang sifatnya sementara. Setelah bangkit dari tidurnya, Febri berjalan keluar kamar untuk mengambil minum. Ia lantas duduk di teras rumah kontrakan, memandangi langit malam yang tampak cerah hari ini. Pikiran Febri melayang kembali pada langit kelabu di dalam kampung Bunian yang ia masuki beberapa hari lalu. Tanpa matahari, tanpa hamparan langit biru sejauh mata memandang. Bagaimana pandangan langit malam dari alam gaib ya? Aku belum sempat melihatnya. Gumam Febri mendongak ke langit. Sudah beberapa malam ini, Febri kerap bermimpi tentang Kuntum. Semua kenangannya di kampung Bunian itu berputar seperti kaset film.
menampilkan adegan demi adegan menyenangkan. Bagaimana Febri datang menyapa Kuntum pertama kali, kedekatan keduanya saat bermain kejar-kejaran bersama anak-anak kampung, obrolan akrab, dan saling lempar canda hingga tertawa. Semua saling berkaitan membentuk mimpi yang teramat indah. Dan sama seperti beberapa malam ini, Febri selalu terbangun dengan nafas tersengal setiap kali mimpi itu tiba di gerbang jati saat adegan perpisahannya dengan Kuntum. Febri sangat menyesal tidak menatap wajahnya sore itu. Kini ia tidak dapat melihat ekspresi wajah Kuntum saat melepas kepergiannya dalam mimpi. Febri menghela nafas berat, beranjak bangkit kembali ke kamarnya. Mimpi indahnya bersama Kuntum selalu menjadi buruk setelah bangun. Ia ingin mimpi itu bertahan selamanya. Jam masih menunjukkan pukul 1 malam. Febri kembali merebahkan badan di atas kasur. Ia harus kembali tidur. Ada pekerjaan yang menunggunya besok. Shift pagi. Febri tidak boleh bangun kesiangan. Pagi tiba memulai hari. Febri bangun sesuai alarm yang ia setel jam 5 pagi. Febri bergegas ke kamar mandi untuk buang air sekaligus membersihkan diri. Ia masih memikirkan obrolannya dengan Akmal 3 minggu yang lalu. Mereka berdua setuju untuk melupakan soal kampung Bunian itu dan sebisa mungkin menjauh dari hutan untuk sementara waktu. Meskipun hari itu Febri setuju, sebenarnya ia masih bimbang. Awalnya tekad Febri untuk melupakan pengalaman gaib itu memang sudah bulat. Tapi seiring waktu berlalu, tekadnya mulai terkikis. Febri rindu pada Kuntum. Ia yakin sekarang kalau hatinya telah jatuh hati kepada gadis Bunian berbaju merah itu. Apalagi saat mimpi-mimpi yang bagai pengingat tentang kedekatan dirinya dengan Kuntum datang akhir-akhir ini. Tekad untuk melupakannya langsung menipis. Sejak kembali ke alam manusia, Febri banyak melamun. Ia sering termenung memikirkan kabar kampung itu. Setengah bagian jiwanya seperti tertinggal di sana bersama Kuntum. Senyumnya, matanya, rambutnya, gelak tawanya, semua hal tentang Kuntum terus menghantui Febri, menumbuhkan rindu yang semakin menggelembung setiap harinya. Pukul 6 pagi, Febri menepis segala keraguan dan berangkat ke tempat kerja. Ia menyemangati diri dengan berpikir tentang keluarga di kampung halaman. Iya, aku harus bekerja untuk membuat bapak dan ibu bangga. Adikku juga sebentar lagi masuk SMA. Aku harus bisa meringankan biaya sekolahnya. Tekad Febri menggebu. Sejenak, pikiran tersebut membuatnya lupa dengan Kuntum dan kampung Bunian. Febri naik angkutan kota untuk ke supermarket tempatnya bekerja. Ia sampai setelah 20 menit perjalanan. Jadwal buka shift pagi adalah pukul 7, tapi karyawan selalu diminta datang 30 menit sebelum jam buka agar bisa mempersiapkan berbagai hal. Febri menjalani hari lagi sebagaimana biasa. Ia dengan ramah melayani pembeli sebagai kasir. Meski namanya kasir, pekerjaannya tetap mencakup banyak hal. Selain harus selalu tersenyum dan menyapa setiap orang yang datang, ia juga menata rak yang berantakan dan membersihkan lantai yang kotor kalau sedang sepi pembeli. Namun entah mengapa, semangat yang biasanya Febri miliki di tempat kerja seakan sirna pagi ini. Ia tersenyum dan memasang wajah cerah hanya saat ada yang beli. Selebihnya tidak. Febri tampak lesu menatap kosong, melamun di belakang meja kasir tanpa melakukan pekerjaan lain. Pikiran Febri terganggu oleh rindu yang kian menggebu. Rasanya ia ingin pergi menemui Kuntum sekarang juga. Karyawan lain yang melihatnya diam datang menegur. Bertanya ada masalah apa, tapi Febri selalu mengelak dan bilang semua baik-baik saja. Tidak peduli bagaimanapun suasana hatinya, ia tidak bisa menceritakan ini pada siapapun, termasuk Akmal. Sialnya, itu malah memperburuk suasana. Rasa rindu yang tidak ia ceritakan terus tumbuh dan berkembang, layaknya pohon bonsai yang tidak dipangkas.
dahannya meranggas kemana-mana. Dan puncaknya adalah siang ini. Keringat dingin bermunculan di pelipis. Febri menatap cemas jam dinding yang menunjukkan pukul 11 siang kurang 5 menit. Logika dan perasaannya tengah bergejolak di dalam dada. Rasa rindu yang tidak terbendung itu menyulut api pertikaian. Dalam 5 menit ke depan, Febri harus memutuskan tindakan apa yang akan ia ambil. Tetap kukuh berusaha melupakan Kuntum meski sangat menyiksa, atau mengabaikan segalanya dan kembali lagi ke hutan itu, lalu ke kampung Bunian. Wajah keluarga dan Kuntum bergantian muncul di benak Febri. Ia bimbang memilih yang mana. Tapi setelah ingat kalau ia hanya ingin bertemu dengan Kuntum dan bukan meninggalkan keluarga untuk selamanya, Febri menentukan pilihan. Tepat jam 11, Febri meninggalkan pekerjaannya saat sedang sepi. Ia beralasan sakit pada senior dan minta izin pulang cepat. Karena memang sudah mau pergantian shift, dirinya pun mendapatkan izin. Febri lalu naik angkot ke wilayah hutan tempat kampung Bunian itu berada. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan berbagai skenario yang mungkin terjadi saat bertemu Kuntum nanti. Apakah Kuntum akan marah? Atau malah senang? Apa Kuntum mau menerimanya? Febri menggelengkan kepala cepat, menepis pikiran-pikiran negatif. Masalah Kuntum membalas perasaannya atau tidak bisa dipikirkan nanti. Yang penting, Febri ingin menuruti rindu yang sudah semakin tidak terkendali ini. Sampai di tujuan setengah jam kemudian, Febri turun setelah membayar sejumlah uang. Ia langsung pergi ke hutan tanpa perlengkapan apa-apa. Febri bahkan tidak membawa telepon genggam, tertinggal di tempat kerja. Lagi pula tujuannya adalah kampung Bunian, bukan berkemah. Febri melangkah ke dalam hutan, sebisa mungkin berusaha mengingat rute yang ia tempuh beberapa minggu lalu. Ingatannya samar-samar, tapi ia tidak boleh ragu dalam melangkah kalau ingin menemukan 2 pohon jati itu. Waktunya terbatas. Tepat tengah hari, Febri belum juga sampai. Ia tidak tahu persisnya di mana tempat itu. Beruntung, beberapa menit lepas tengah hari, Febri berhasil menemukannya. Tanpa ragu, ia berlari ke sana. Hatinya berdebar kencang tak menentu. Ini berbeda dengan waktu itu. Dirinya belum tahu apa-apa dan tidak sadar kalau tersesat hingga alam gaib. Kali ini Febri tahu dan dengan sadar melangkah masuk ke pintu yang membawanya ke alam lain. Tepat ia melewati 2 pohon jati itu, langit mendadak diselimuti awan kelabu. Suasana hutan yang cerah beberapa detik lalu berubah drastis dalam sekejap. Melihat suasana sekitar yang redup, Febri mengepalkan tangan senang. Itu tandanya ia sukses masuk ke alam gaib. Febri segera melangkah pelan, melanjutkan perjalanan. Nafasnya terdengar berat, sebab berlari karena dikejar waktu tadi. Kali ini ia bisa bersantai. Febri ingat kalau dirinya dan Akmal terus berjalan lurus setelah langit menjadi kelabu waktu itu. Tidak belok sama sekali sampai melihat Kuntum. Barulah dari tempat tanaman cabai liar tumbuh sampai ke kampung Bunian, ia tidak ingat jalannya. Benar saja, setelah beberapa waktu, Febri melihat tempatnya bertemu dengan Kuntum pertama kali. Ia langsung melangkah ke arah tumbuhan cabai liar. "Kuntum?" seru Febri terkejut. Ia tidak menyadarinya dari jauh karena Kuntum tengah duduk bersandar di sisi lain pohon. Kuntum sedang merangkai bunga-bunga kecil berwarna merah dan kuning membentuk kalung. Ia mengenakan pakaian terusan berwarna kuning cerah. Rambutnya bergelombang sepunggung, masih sama dengan yang dilihat Febri terakhir kali. "Mas Febri, kenapa Mas bisa di sini?" seru Kuntum tidak kalah terkejut, sementara bibirnya menggulung senyum. Ia lantas bangkit dan membersihkan daun yang menempel di bajunya. "Mas cuma iseng saja, penasaran apa bisa lagi kemari dengan melewati pohon jati itu di tengah hari. Ternyata berhasil," karang Febri sambil tertawa kikuk.
kamu sendiri sedang apa di sini?" Febri berusaha menahan diri agar terlihat biasa saja. Padahal rasa senang tengah meledak di dalam hatinya. Sungguh, kalau menuruti kemauan, ia sudah memeluk Kuntum sekarang saking rindunya. Itu aku sedang memetik cabai liar lagi," kata Kuntum cengengesan. "Kebun milikmu rusak lagi memangnya?" "Iya mas, gagal berbuah lagi cabainya, kering dan kecil, tidak enak dijadikan makanan, mungkin tanahnya kurang cocok," jelas Kuntum tersenyum. "Mana keranjangmu? Terakhir kali mas lihat kamu bawa keranjang kecil kan?" "Iya ya, itu, pasti aku lupa membawanya." "Iya, keranjangnya ketinggalan di rumah," jawab Kuntum dengan wajah kikuk. Tingkahnya membuat Febri tertawa. Keduanya langsung mengobrol akrab, seakan-akan mereka baru berpisah selama sehari. Kuntum kembali duduk bersandar di pohon, sedangkan Febri duduk bersila 2 langkah di hadapannya. Mereka berbagi cerita tentang hal apa saja yang terjadi di kehidupan masing-masing 3 minggu terakhir. Setelah hampir 1 jam mengobrol, Kuntum berdiri. Jemari lentiknya membersihkan daun kering yang menempel di baju. "Mampir ke rumah mas, adikku sedang ada di rumah. Kalian kan belum sempat kenalan waktu itu," pinta Kuntum sembari melempar senyum. Febri tidak perlu berpikir 2 kali untuk mengindahkan ajakannya. Ia memang berencana untuk mampir, bahkan sebelum diminta. Keduanya memulai perjalanan, tidak seperti ketika bersama Akmal, di mana Kuntum berjalan memimpin di depan. Kini mereka berjalan bersisian. Febri bercerita banyak tentang kehidupannya di luar, bagaimana ia suka menjelajah hutan sejak kecil. Kuntum tertawa saat mendengar cerita lucu. Wajahnya antusias menyimak Febri yang asik bicara. Keduanya pun sampai di kampung Bunian. Penduduk menyambut ramah Febri yang berkunjung lagi. Beberapa menanyakan kabarnya, dari mana saja dirinya selama ini. "Paman takut kalah lagi ya kejar-kejaran dengan kami, makanya lama tidak main?" tanya salah satu anak kecil yang dulu bermain kejar-kejaran dengan Febri dan Kuntum di lapangan. "Tentu saja tidak. Waktu itu paman kekenyangan, makanya kalah. Paman lama tidak main kemari karena paman bekerja di supermarket." "Apa itu supermarket?" tanya anak lainnya. Febri pun menjelaskan secara singkat soal tempat belanja di alam manusia. Kuntum memperhatikan di sampingnya sambil tertawa kecil saat anak-anak Bunian itu banyak bertanya. Sembari meladeni anak-anak yang memburunya dengan sederet pertanyaan, Febri akhirnya tiba di rumah panggung kayu milik Pak Bayu. Kuntum segera menyuruh anak-anak itu pergi bermain dan mengajak Febri masuk. Ia kemudian memotong buah-buahan dan menghidangkannya untuk Febri di ruang tamu. "Mana adikmu?" "Katanya di rumah," tanya Febri menyantap sepotong buah apel. "Batin sedang sakit. Kalau sehat, dia pasti main bersama anak-anak atau ikut ayah bekerja. Dia sedang tidur di kamar sekarang." Febri mengangguk mendengar jawaban Kuntum. Ia pernah berandai-andai tentang orang Bunian dan berpikir kalau mereka tidak bisa sakit. Tapi sepertinya pemikiran itu salah. Orang Bunian kurang lebih sama seperti manusia. Dari segi fisik, perbedaannya cuma garis yang berada di antara hidung dan bibir atas manusia. Orang Bunian tidak memilikinya. Tapi itu tidak memengaruhi apapun. Sedangkan dari segi non-fisik, Febri belum banyak mengetahuinya. Keduanya berbincang hangat layaknya sepasang sahabat. Febri bertanya banyak hal tentang alam gaib yang membuatnya penasaran. Kuntum dengan senang hati berbagi pengetahuan. Bagaimanapun, tidak seperti orang Bunian yang tahu banyak tentang dunia manusia. Kebanyakan orang di alam manusia tidak tahu kalau alam gaib itu nyata. Ketika aku pulang sore itu, aku dan Akmal pingsan. Saat kami bangun, sudah 2 hari lebih terlewati sejak masuk ke alam gaib. Padahal aku ingat kalau kami di sini hanya dari siang sampai sore saja. Aku ingat pernah diberitahu kalau alam gaib punya aliran waktu yang lebih lambat. Jadi sehari di sini sama saja beberapa hari di dunia manusia. Memangnya itu benar? Ujar Febri melempar satu lagi pertanyaan
yang sudah ada di kepalanya sejak beberapa minggu terakhir. Kuntum sempat tertawa renyah mendengarnya. Siapa yang bilang begitu? Pasti yang menceritakannya belum pernah ke alam gaib, atau paling jauh pernah tersesat ke sini tapi cuma 1 kali. Lalu dia seenaknya menyimpulkan hal itu tanpa mencari tahu lebih dulu. Tentu saja itu tidak benar. 1 tahun di sini, ya 1 tahun di alam manusia. Tidak berbeda. Kalau perkataan orang itu benar, 3 mingguan di dunia Mas Febri berarti sama dengan sekian bulan di sini. Mana mungkin aku menunggu selama itu? Selisih waktu yang Mas Febri alami hanya akibat dari perpindahan alam. Seperti transportasi, gampangnya anggap saja alam gaib dan alam manusia adalah 2 desa yang dibatasi sungai besar sekali. Waktu berjalan sama di kedua desa, tapi kalau seseorang meninggalkan satu desa saat fajar dan pergi ke desa seberang, ia tidak mungkin tiba di sana saat fajar juga kan? Pasti waktu sudah berjalan beberapa saat selama di perjalanan itu. Nah, kurang lebih begitulah yang terjadi. Tapi itu hanya berlaku untuk manusia yang pergi meninggalkan alam gaib kembali ke alamnya. Tidak berlaku sebaliknya. Bahkan kalau orang bunian tidak pingsan sama sekali mau keluar masuk berapa kali pun. Jelas Kuntum panjang lebar seperti sedang mengajari anak sekolah. Febri sedikit tertegun mendengar penjelasan itu. Apalagi Kuntum bilang, "Aku menunggu." Ia merasa kalau kata itu ditujukan padanya. Meski demikian, Febri tidak mau terlalu besar hati. Bisa jadi juga Kuntum tidak bermaksud apa-apa. Febri lalu bertanya soal suasana hutan yang sunyi dan hanya terlihat beberapa hewan sepanjang perjalanan tadi. Ia juga menanyakan bagaimana pohon-pohon bisa tumbuh subur meski tidak ada sinar matahari di alam gaib. Hewan di alam ini juga berbeda dengan yang hidup di alam manusia. Seekor hewan akan tetap berada di alam tempat mereka lahir sampai kapanpun, kecuali jika ada yang membawanya pergi. Kebanyakan hewan begitu, tapi ada juga beberapa jenis hewan yang bisa melihat keberadaan alam gaib atau bahkan bisa pindah alam sesuka hati. Berbeda dengan pohon yang pada dasarnya tumbuh bersamaan di 2 alam. Jika sebuah tumbuhan di satu alam dipotong, maka juga akan terpotong di alam lain. Tapi itu dasarnya saja. Pohon juga bisa ditanam hanya di satu sisi alam, jadi tidak merusak kondisi di alam lain. Makanya di alam manusia, kampung ini masih hutan. Bahkan bisa jadi kota besar di tempat Mas Febri tinggal adalah hutan lebat di alam ini. Kuntum sekali lagi menjelaskan. Ia juga menambahkan kalau sebenarnya ada matahari di alam gaib. Bahkan cahayanya juga membantu proses fotosintesis yang dibutuhkan tanaman. Hanya saja dari permukaan bumi memang kelihatan seperti terhalang awan tebal. Itu ada lagi penjelasannya yang lebih detail dan panjang, walau tidak bisa dipahami akal logika manusia. Perbedaan lingkungan dan kehidupan membuat perbincangan di antara Febri dan Kuntum berjalan sangat lancar tanpa adanya basa-basi. Tidak terasa hari sudah menjelang sore. Batin terbangun dan merengek minta makan. Febri berkenalan dengannya, tapi Batin masih banyak diam dan jarang bicara. Entah itu memang tabiat atau karena dirinya sedang sakit. Saat Pak Bayu pulang menjelang maghrib, ia menyambut Febri dengan pelukan. Keduanya berbincang singkat, khas laki-laki. Pak Bayu bertanya soal dunia luar karena beliau sudah lama tidak pergi ke sana. Febri pun menjelaskan apa yang dia bisa. Pak Bayu kemudian pamit untuk mandi dan beristirahat, meninggalkan Febri dan Kuntum yang duduk bersantai di teras rumah. Mas Febri tidak pulang. Ini sudah sore, biar aku antar lagi, tanya Kuntum suatu ketika. Ia menoleh menatap Febri di sampingnya sambil tersenyum. Rambut bergelombangnya terurai begitu saja. Febri diam tidak menjawab. Ada keraguan yang mendadak muncul ketika mendengar pertanyaan Kuntum. Hari sudah sore, seharusnya ia pulang. Tapi entah mengapa, Febri masih menetap di kampung ini untuk suatu alasan yang entah apa. Febri punya keluarga dan harus pulang ke alamnya. Ia tahu itu. Hanya saja Febri ingin tinggal sedikit lebih lama. Hanya sedikit saja. Mungkin nanti saja. Aku masih ingin di sini beberapa waktu. Iya,
Aku ingin melihat bagaimana langit malam di sini. Waktu itu belum sempat. Aku hanya penasaran. Jawab Febri sedikit tersentak. Ia mendadak punya alasan untuk tinggal lebih lama. Mungkin 1 atau 2 jam lagi. Kuntum tersenyum mendengarnya. Ia sadar kalau itu hanya alasan saja. Siapa juga yang penasaran dengan malam gelap gulita tanpa bulan dan bintang satupun. Kuntum kemudian menatap lurus ke depan mengikuti Febri. Keduanya sibuk dalam pikiran masing-masing. Langit mulai menghitam saat Pak Bayu muncul di pintu dan minta mereka berdua untuk masuk. Beliau menyambut Febri dengan tangan terbuka saat ia bilang akan tinggal sebentar untuk makan malam. Beberapa waktu kemudian, langit kehilangan cahayanya. Suasana kampung benar-benar gelap tanpa penerangan sampai obor-obor dinyalakan, membuat segala sesuatu berpendar merah. Akmal mengenakan jaket dan meraih kontak motor di paku dekat pintu. Tidak lupa, ia meraih helm dan pamit pada Vera sebelum melangkah ke pintu. Akmal segera bersiap untuk ke rumah Febri setelah menutup sambungan telepon beberapa saat lalu. Ia hendak memeriksa keadaan Febri di rumahnya. Tadi Akmal sudah beberapa kali berusaha menelpon Febri, tapi panggilannya tidak terhubung sama sekali. Mungkin telepon genggamnya mati. Menurut teman kerjanya, Febri sudah 2 hari tidak masuk kerja tanpa kabar. Setelah sehari sebelumnya izin pulang awal, Akmal mendengus kesal. Febri jelas sakit. Ia hafal kebiasaan temannya yang kurang suka melibatkan orang lain jika jatuh sakit. Walau biasanya tidak separah ini sampai tidak memberitahu tempat kerjanya. Akmal harus datang menjenguk. Ia akan membeli beberapa buah di jalan nanti. Akmal menyalakan mesin. Motor menderu pelan. Baru saja hendak berangkat, ia terkejut melihat Febri yang tengah melambaikan tangan di luar pagar rumahnya. Akmal segera turun dari motor dan menghampirinya. "Febri, dari mana saja kamu? Aku baru saja dapat telepon dari teman kerjamu kalau kamu sudah absen kerja selama 3 hari. Kamu sakit, Febri?" Tanya Akmal mengernyit saat melihat Febri dari ujung kepala hingga kaki. Ia tidak tampak seperti orang sakit. "Sakit? Tentu saja tidak. Aku baru pulang dari kampung Bunian, Akmal. Gila bukan? Aku bisa ke sana dengan kemauanku sekarang. Kali ini aku pulang selepas Isya. Sempat melihat malam di alam gaib." Jawab Febri tersenyum lebar, seakan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. "Apa?" Akmal marah mendengarnya. Bilang kalau tidak seharusnya dia pergi ke sana. Febri yang tiba-tiba dibentak ikut tersulut api. Balas marah tidak terima keputusannya diikut campuri. "Apa kamu tidak memikirkan akibatnya, ha? Bagaimana kalau kamu tidak sengaja memakan makanan di sana dan berakhir terjebak di alam gaib? Coba pikirkan apa yang akan terjadi pada bapak ibumu di kampung sana. Pikirkan adikmu." Teriak Akmal membelah malam. Ia tidak sadar kalau Vera bisa saja mendengar perdebatan mereka. "Mana mungkin aku salah makan. Mereka bahkan selalu menjauhkanku dari air minum di sana, Akmal. Kuntum dan penduduk kampung itu orang baik. Mereka memperlakukanku seperti saudara. Mereka tidak akan menjebakku untuk makan hidangan di sana." "Atas dasar apa kamu bisa menjaminnya, Febri? Bagaimana kalau ternyata mereka ingin menghasutmu dan menjebakmu saat kau lengah? Bagaimana kalau Kuntum tidak baik seperti yang kamu pikirkan? Apa yang akan kamu lakukan kalau semuanya terungkap setelah kamu terlanjur jatuh cinta pada Kuntum?" Febri menggeram. Ia tidak terima Kuntum dituduh jahat. "Kamu tahu apa, Mal? Kamu tidak tahu apa-apa tentang mereka. Kamu baru sekali ke kampung itu. Kamu bahkan tidak memperhatikan apa-apa di sana. Dan asal kamu tahu, aku memang sudah jatuh cinta dengan Kuntum. Tapi dia bukan perempuan jahat. Aku bisa melihatnya, Mal." Febri dan Akmal berdebat panjang di depan rumah. Vera yang mendengar seruan mereka mengajak Dania ke kamar agar berhenti menangis. Tidak ingin ikut campur. Akmal berusaha membujuk temannya agar berhenti sampai di sini saja. Tapi Febri kukuh ingin tetap kembali ke sana untuk memperjuangkan cintanya. "Baiklah kalau itu keputusanmu, Febri. Aku tidak bisa sepenuhnya melarang karena itu kehidupanmu. Hanya saja jangan sampai kamu lupa kalau masih punya keluarga di kampung. Tetap makan buah dan jangan menyentuh hidangan apapun dari orang Bunian.
Pikirkan apa yang akan terjadi pada keluargamu jika kamu sampai pergi. Pada akhirnya, Akmal tidak berhasil melarang Febri. Ia hanya bisa berpesan agar ia menjaga diri setiap kali main ke kampung Bunian. Febri segera keluar dari pekerjaannya dengan alasan pulang kampung. Ia sudah punya cukup uang untuk menyewa kontrakan selama beberapa bulan tanpa bekerja. Lagi pula, Febri berencana main sering-sering ke kampung Bunian. Dia akan jarang menggunakan uang untuk beli makan. Ia cukup makan buah yang banyak saja di rumah Kuntum, hitung-hitung memperbaiki pola makan. Setelah itu, Febri kerap tidak memberi kabar pada Akmal selama 3 atau 4 hari. Lalu datang dengan berbagai macam cerita tentang kampung Bunian dan perkembangan hubungannya dengan Kuntum. Febri pergi ke rumah Kuntum 1 kali seminggu. Ia selalu kembali ke sana setelah 3 hari tinggal di rumah kontrakan. Febri selalu menginap di kampung Bunian sekarang. Tidak datang siang pulang sore saat pertama kali. Akmal mendengarkan dengan baik semua cerita Febri setiap pulang dari kampung Bunian. Ia mendukung perjuangannya untuk mendapatkan hati Kuntum. Akmal bersyukur karena akhirnya Febri jatuh cinta. 1 bulan sejak Febri mulai rutin pergi mengunjungi Kuntum, Akmal menyarankan pada Febri untuk tinggal di rumahnya saja. Selain lebih dekat dengan lokasi hutan, juga bebas biaya. Vera setuju saja. Akmal bilang kalau Febri mendapat pekerjaan lepas yang hanya mengharuskannya datang ke kantor beberapa kali seminggu. Tentu Febri setuju dengan tawaran tersebut. Hari berlanjut. Febri terus main ke sana. Hubungannya dengan Kuntum pun semakin dekat. Ia jadi yakin kalau perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Melalui cara keduanya berbicara satu sama lain, kedekatan yang makin mesra, tampak sudah kalau Kuntum menyimpan rasa yang sama dengan Febri. Pada minggu keempat sejak tinggal di rumah Akmal, Febri akhirnya berani mengutarakan perasaannya. Kuntum menitikan air mata tidak percaya saat mendengar pengakuan Febri. Ia langsung memeluk pria yang sudah membuatnya jatuh hati sejak awal. Mereka resmi menjalin hubungan dan menjadi sepasang kekasih. Kuntum tidak mau menyebutnya pacaran karena hal seperti itu tidak ada di kampungnya. Sejak itu, semuanya berubah. Kunjungan Febri ke alam gaib yang awalnya cuma main mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Hatinya mulai terikat di sana, membuat Febri bisa menginap sampai 2 malam di rumah Kuntum, yang berarti ia menghilang selama kurang lebih 5 hari di alam manusia. Dan semua itu menjadi lebih parah saat Kuntum menceritakan hubungannya dengan Febri pada Pak Bayu. Beliau langsung merestui tanpa pikir panjang. Itu seperti memberi lampu hijau kalau Febri boleh menikahi Kuntum. Febri jadi gelisah ketika pulang setelah mendapat restu dari Pak Bayu. Ia mendekam di kamar tamu rumah Akmal hampir tanpa keluar sama sekali selama 3 hari. Pikirannya bimbang. Di satu sisi, Febri ingin sekali menikahi Kuntum, tapi di lain sisi, ia masih punya keluarga. Kalau Febri menikah dengan Kuntum, ia jelas harus tinggal dan jadi bagian dari orang Bunian. Padahal ia masih punya adik dan orang tua. Tapi kalau Febri memilih keluarga, ia tidak yakin bisa meninggalkan Kuntum yang sudah menjadi begitu berarti di hidupnya. Febri pun menceritakan kegundahannya pada Akmal. Dan seperti yang diperkirakan, Akmal 100% tanpa ragu mendukungnya untuk memilih keluarga. Akmal benar, ayah dan ibu adalah orang yang telah melahirkannya. Salah rasanya kalau Febri lebih memilih Kuntum yang bahkan belum sampai setengah tahun ia kenal. Dengan tekad baru, Febri memutuskan untuk berhenti datang ke kampung Bunian. Ia bahkan tidak mau ke hutan lagi agar tidak teringat akan Kuntum. Febri mencari kegiatan baru. Ia membantu pekerjaan Akmal yang dengan senang hati mengajaknya berbisnis. Kesibukan membuat keputusan Febri untuk melupakan kenangan di kampung Bunian menjadi lebih gampang. Ia hampir tidak sempat memikirkan Kuntum di sela aktivitas sepanjang hari. Dan ketika akhirnya ada waktu untuk merenung saat malam, kantuk dan kelelahan membuatnya tertidur lebih cepat. Akmal sangat senang melihat Febri tidak melamun sama sekali sepanjang hari.
Hari baru datang. Tanpa terasa, sudah 2 minggu Febri tidak pergi ke alam gaib. Entah bagaimana kabar penduduk kampung Bunian, Pak Bayu, Batin, dan Kuntum. Sudah siap-siap saja pagi begini. Kamu mau kemana, Akmal? Febri bertanya dari teras saat melihat Akmal kelimpungan menyiapkan barang-barang dan mengeluarkan motor. Ada telepon dari bapak mertua. Ibu mertuaku masuk rumah sakit. Vertigonya kambuh. Aku sama anak istri mau pergi dulu. Febri, jaga rumah ya. Nanti malam sudah pulang kok. Ucap Akmal tergesa, lalu menyusul Vera di kamar, menyuruhnya bergegas. Pukul 6 pagi, Akmal sekeluarga meninggalkan rumah untuk menjenguk ibu mertua, meninggalkan Febri sendirian. Hari ini hari Minggu, kebetulan toko Akmal libur, jadi Febri tidak ada kegiatan. Karena lelah setelah 6 hari bekerja membantu bisnis temannya, Febri memutuskan untuk istirahat hari ini. Bersantai di depan televisi sambil makan camilan terdengar bagus. Febri pun mengambil makanan kecil dari dapur, lalu duduk di ruang keluarga. Saat hendak menyalakan televisi, bayangan wajah Kuntum yang tersenyum mendadak muncul di benaknya, membuat jemarinya mengambang di udara. Urung meraih remote. Febri termenung lama. Kenangan akan hubungannya dengan Kuntum berputar di kepalanya seperti adegan film. Bohong kalau Febri tidak merindukan Kuntum. Ia berkali-kali terjaga dari tidur saat memimpikannya. Selama 2 minggu ini, Febri hanya terus berusaha sekuat tenaga untuk membiasakan diri hidup tanpa mendengar suara Kuntum. Bukan berarti ia sudah berhasil dan jadi terbiasa. Meskipun tidak pernah dilihat melamun atau bersedih, sebenarnya Febri tetap mengalaminya. Malam-malamnya selalu dihantui oleh rasa rindu yang selalu muncul dalam bentuk mimpi. Tentu itu terasa sangat menyiksa bagi Febri. Kerinduan yang terus terbendung di dalam dirinya semakin dalam setiap hari. Febri menggelengkan kepala cepat, lanjut menyalakan televisi. Aku harus bisa bertahan. Lama-kelamaan aku pasti akan terbiasa dan mampu melupakannya. Benak Febri menyemangati diri. Televisi menyala. Febri mencari acara yang lucu dan menarik agar dapat membuatnya tertawa. Berharap dengan begitu ia akan sedikit lupa. Febri menemukannya. Ia langsung duduk bersandar dinding dan menonton sambil melahap camilan. Waktu berlalu dalam siksaan. Meski acara di televisi sangat menghibur dan mampu membuatnya tertawa, Febri tetap tidak berhasil menyingkirkan kenangan-kenangan indah dari dalam kepalanya. Bayangan wajah cantik Kuntum terus saja muncul. Suaranya seakan terdengar di telinga. Itu semua membuat kerinduan Febri makin besar. Saat sedang berusaha menata hati dan pikiran, suara ketukan pintu yang tiba-tiba itu membuyarkan lamunannya. Febri tersentak. Ia langsung menoleh ke arah pintu rumah dan menunggu. Apa itu tadi hanya perasaanku? Batin Febri ketika tidak mendengar ucapan salam setelah beberapa saat. Baru saja hendak kembali menonton siaran televisi, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini Febri bangkit karena yakin kalau ada tamu. Ia berniat membukanya dan bilang kalau pemilik rumah sedang pergi, lalu kembali menonton televisi. Namun, saat membuka pintu, niatnya seketika hilang. Febri tertegun beberapa saat melihat siapa yang bertamu. Sesosok gadis berdiri di sana, mengenakan pakaian terusan berwarna hijau gelap. Rambutnya yang bergelombang sepunggung tampak sangat familiar. Kuntum? Febri tersenyum bahagia merangkul Kuntum yang menyandarkan kepala di bahunya. Mereka berdua tengah duduk di jok tengah mobil taksi. Seorang pria berumur 40-an duduk di balik kemudi. Tangannya lihai memutar setir melaju di jalanan padat kota. Pria itu tersenyum menatap Febri dan Kuntum dari spion tengah. Kemesraan mereka berdua mengingatkannya pada istri yang menunggu di rumah. Setengah jam lalu, Febri terkejut
saat mendapati Kuntum berdiri di depan pintu rumah Akmal sembari tersenyum padanya. Belum sempat Febri mengambil sikap, Kuntum lebih dulu menarik dirinya dalam dekapan. "Aku rindu. Kenapa Mas Febri tidak main ke rumah 2 minggu ini?" tanya Kuntum di bahu Febri. Ia sedikit terisak karena rindu yang tersampaikan. Febri tidak lantas langsung menjawab. Kerinduan yang sudah membendung begitu dalam, roboh dan tumpah. Ia segera membalas pelukan Kuntum erat, ikut terisak. Febri sangat rindu pada kekasihnya ini. "Maafkan aku Kuntum. Maaf." "Memangnya Mas kemana? Kenapa malah meminta maaf?" Kuntum mendorong tubuh Febri menjauh. Ia bertanya sambil mengusap air mata di pipinya. "Itu..." Ucapan Febri mengambang di udara. Otaknya berputar cepat mencari alasan. "Aku ada pekerjaan di luar kota selama 1 minggu lebih. Aku tidak bisa meninggalkannya karena butuh uang untuk biaya berobat bapak ibu di kampung. Maaf ya, aku baru pulang kemarin. Rencananya mau ke rumah kamu besok." Lanjutnya mengarang alasan. Kuntum lalu mendekap sekali. Belum puas melepas rindu, ia lantas masuk ke rumah dan duduk di ruang tamu. Keduanya berbincang hangat. Kuntum menyandarkan kepala di bahu Febri sambil melempar canda. Mereka tidak tampak canggung, mesti sudah 2 minggu tidak bersua. "Kemana Mas Akmal? Kenapa dia tidak ada di rumahnya sendiri? Anak istrinya juga tidak ada?" tanya Kuntum melihat sekitar. Ia tidak melihat Akmal sejak tadi. Sebagaimana Febri menceritakan setiap perkembangan hubungannya dengan Kuntum pada Akmal, ia juga menceritakan kehidupannya di dunia manusia pada Kuntum, termasuk soal dirinya yang tinggal di rumah Akmal dan anak istrinya. Kuntum hampir tahu semuanya, karena memang Febri tidak berniat menyembunyikan apapun. Akmal pergi menjenguk ibu mertua yang sedang masuk ke rumah sakit. Dia pergi pagi tadi bersama anak dan istrinya. "Jadi aku ditinggal di rumah sendirian," jawab Febri. Kuntum menanggapinya dengan anggukan pelan. "Daripada menunggu besok, kenapa tidak main ke rumahku sekarang saja Mas? Kebetulan ada aku sekarang, jadi kita bisa berangkat ke hutan bersama kan? Pasti lebih menyenangkan," ajak Kuntum. Febri berpikir sejenak, tapi rasa rindu membuatnya lupa dengan tekad untuk melupakan alam gaib dan memilih keluarga. Ia lantas mengangguk dan setuju. Keduanya berangkat menggunakan taksi ke hutan tempat kampung Bunian itu berada. Mobil sampai di tujuan. Febri turun setelah menyerahkan uang pada pria di balik kemudi. Tidak lupa ia menuntun kekasihnya dengan hati-hati keluar taksi. Bisa dibilang ini pertama kalinya Kuntum naik mobil. Dari sini mereka akan berjalan kaki. Matahari sedang di puncak terik saat keduanya tiba di tepi hutan. Kuntum meyakinkan Febri yang ragu kalau mereka bisa sampai di gerbang gaib itu sebelum tertutup. Febri dan Kuntum melangkah santai sambil membicarakan banyak hal sepanjang jalan. Lebat hutan membuat terik matahari tidak dapat mengganggu mereka. "Kuntum, bagaimana caranya kamu bisa menemukanku? Aku penasaran. Soalnya aku tidak ingat pernah memberitahukan alamat rumah Akmal. Apalagi kamu bilang sudah lama sekali sejak terakhir kali ke dunia manusia. Jelas pemandangannya sudah banyak berubah. Apa kamu tidak tersesat?" tanya Febri melontarkan pertanyaan. Ia mendadak penasaran soal itu. Itu bagaimana menjelaskannya ya? Pokoknya aku meminta bantuan Nenek Serayu untuk menemukan lokasi Mas Febri. Beliau yang mencarikan dan menunjukkan lokasi kediaman Mas Akmal. Aku belum bisa melakukannya, tapi kebanyakan orang Bunian punya semacam ilmu batin yang dapat membantu dalam berbagai hal. Kalau sudah sekelas Nenek Serayu, beliau bahkan bisa keluar masuk alam manusia sesuka hati tanpa harus lewat pintu gaib. Benar-benar hanya menggunakan ilmu batin sendiri, jelas Kuntum. Ia memimpin jalan beberapa langkah di depan Febri. Nenek Serayu adalah tetua kampung Bunian tempat Kuntum dan keluarganya tinggal. Beliau sudah sangat tua dan berjalan menggunakan tongkat. Tak perlu menunggu lama, keduanya sampai di 2 pohon jati yang adalah pintu gaib. Langit mendadak muram tepat setelah mereka lewat. Cahaya matahari yang terang membasuh hutan
hilang digantikan suasana redup. Itu berarti Febri dan Kuntum berhasil masuk ke alam gaib. Febri disambut ramah oleh penduduk kampung. Ia sudah kenal mereka semua. Ada yang bertanya kabar, ada juga yang langsung menanyakan alasannya tidak datang 2 minggu terakhir. Anak-anak di sana juga sudah akrab dengan Febri. Mereka sering minta oleh-oleh dari alam manusia setiap ia pulang. Sayangnya kali ini Febri tidak sempat membawakan apa-apa. Anak-anak itu merengut sebal karena harapannya pupus. Pak Bayu menyambut ramah kedatangan Febri. Beliau sengaja tidak pergi ke ladang karena ingin menyambutnya. Kuntum sudah berjanji akan mengajak Febri ke rumah saat tadi pagi pamit pada Pak Bayu. Ya ampun Febri, kamu kemana saja 2 minggu tidak kemari? Bapak rindu sekali sama kamu. Padahal biasanya menginap di sini setiap minggu. Mendadak lama tidak ada kabar. Bapak mulai merasa ada yang kurang di rumah ini kalau tidak ada kamu, Nak. Kuntum malah sudah menangis setiap hari selama 1 minggu terakhir. Takut kamu tidak mau bertemu lagi dengannya dan memilih perempuan lain katanya. Jelas Pak Bayu terbahak-bahak sambil memeluk Febri yang langsung mendapat cubitan kencang oleh Kuntum di lengannya. Ayah, kan kita sudah sepakat untuk tidak membahas yang itu. Febri tertawa kecil melihat wajah Kuntum yang bersemu merah. Mengatakannya seperti kepiting rebus sudah tidak pantas lagi. Suasana di rumah ini masih harmonis meski sudah 2 minggu Febri tidak datang. Ia pikir hal pertama yang akan didengarnya adalah omelan Pak Bayu. Hanya ada pekerjaan keluar kota saja kok Pak. Jauh dan cukup lama, seminggu lebih. Makanya aku tidak bisa main ke sini. Aku juga baru pulang kemarin, rencananya besok mau ke sini, tapi malah dijemput Kuntum. Jawab Febri menggunakan alasan yang sama. Setelah basa-basi singkat, Febri diajak masuk ke dalam rumah oleh Pak Bayu. Sementara Kuntum pergi ke lapangan kampung untuk menjemput Batin yang tengah bermain. Febri kemudian diajak duduk berhadapan di ruang tengah oleh Pak Bayu. Suasananya mendadak serius, tapi beliau masih bicara santai dan bercanda, menunggu kedatangan Kuntum dan Batin. Setelah kedua anaknya tiba dan ikut duduk di samping Pak Bayu, Febri agaknya dapat menebak alur pembicaraan yang akan ditanyakan Pak Bayu. Begini Febri, maksud Bapak bicara serius begini adalah untuk memperjelas hubunganmu dengan Kuntum, bukannya hendak mendesak. Tapi kamu pasti paham betul kalau hubungan kalian tidak bisa tidak jelas. Misal saja kamu menghilang sebentar saja seperti kemarin, Kuntum sudah menangis panjang hari. Bapak sampai uring-uringan melihatnya. Padahal kamu hanya bekerja, tapi dampaknya bisa membuat Kuntum berburuk sangka. Kata Pak Bayu mulai bicara serius. Febri mengangguk. Ia tahu kalau yang terjadi kemarin itu salah. Tidak seharusnya Febri menghilang tanpa kabar seperti itu. Bapak tidak akan memaksa, tapi kamu harus menentukan pilihan Febri. Bapak tahu kamu mencintai Kuntum. Bapak juga tahu kamu masih punya keluarga di alam sana. Pasti tidak mudah membuat pilihan. Tapi kamu harus. Kuntum sudah terlanjur mencintaimu. Perasaannya sudah menjadi terlalu dalam. Kalian tidak bisa lagi hanya menjadi teman. Pilihannya cuma 2. Antara kamu menikah dengan Kuntum dan menjadi bagian dari kami, atau memilih keluargamu dan tinggal di alam manusia. Tapi kamu harus melupakan Kuntum selamanya dan jangan pernah kembali lagi. Yang manapun pilihan kamu Febri, Bapak tidak akan protes. Bapak tidak akan marah. Walau nanti kamu harus menenangkan Kuntum entah bagaimana caranya. Kalau kamu memilih untuk meninggalkannya, Bapak tidak akan marah atau protes. Jelas Pak Bayu panjang lebar. Kuntum menunduk dalam di sampingnya. Sesekali mencuri pandang ke arah Febri yang masih terdiam. Mata Kuntum basah. Ia jelas membayangkan bagaimana jadinya kalau Febri memilih pergi. Febri termenung cukup lama. Ia mempertimbangkan banyak hal dari kedua pilihan. Pikirannya berat. Terlihat jelas dari kerutan di dahinya. Apa ia harus memilih cinta atau memilih keluarga saja? Tapi memangnya
ia akan sanggup kehilangan Kuntum? Tentu saja kamu tidak harus menjawabnya sekarang, Febri. Bapak tahu kalau itu bukanlah pilihan yang dapat kamu tentukan hanya dalam sehari 2 hari. Kamu boleh ambil waktu sebanyak mungkin, Febri. Tapi bisakah kamu menetap di sini saja sampai bisa menentukan pilihan? Atau kalau kamu ingin keluar karena bosan makan buah sepanjang hari, setidaknya ajak Kuntum bersamamu. Mendengarnya, Febri bernapas lega. Ia benar-benar merasa kepalanya bisa meledak karena memikirkan apa yang harus dipilih. Tadi Febri mengira harus menjawab langsung. Baiklah, kalau begitu saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu sampai bisa memutuskannya, Pak. Ucap Febri yakin. Sepulang dari rumah sakit, Akmal panik karena tidak mendapati Febri di rumah. Ia sudah mencari-cari ke setiap kamar, tapi tidak menemukan keberadaannya. Akmal pulang sendiri ke rumah. Vera memutuskan untuk tinggal dan merawat ibunya. Dan ia mau tidak mau ikut ibunya. Ia tidak bisa tidur jika tidak dipeluk Vera. Melihat pakaian dan barang-barang Febri masih lengkap, Akmal langsung panik. Ia kenal betul dengan tabiat Febri. Tidak mungkin dirinya pergi ke suatu tempat tanpa membawa tas pinggang dan sarung tangan. Apalagi telepon genggam miliknya tergeletak begitu saja di depan televisi. Akmal sudah menebak hal ini akan terjadi suatu hari. Tapi kenapa harus saat dirinya tidak ada di rumah? Sial, Febri pasti ke kampung Bunian itu lagi. Pantas saja dari habis zuhur tadi teleponnya tidak diangkat. Kupikir tidur karena libur. Ternyata dia kembali ke sana. Padahal aku perhatikan, Febri tampak bisa melupakan alam gaib. 2 minggu terakhir, dia tidak sering melamun seperti orang yang patah hati. Bagaimana bisa ini terjadi? Gerutu Akmal kesal. Ia segera meraih kontak motor dan melangkah keluar rumah. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Masih ada waktu sebelum matahari terbenam. Akmal segera memacu motor ke arah menuju hutan. Deru mesinnya menderu kencang membelah jalanan kota. Sampai di jalan terakhir yang bisa dilalui kendaraan, Akmal memarkirkan motornya di sebuah toko besar dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sampai di hutan, ia segera masuk lebih dalam. Merasa sudah cukup jauh ke tengah hutan, Akmal berkeliling sambil berseru memanggil Febri dan Kuntum, berharap ada yang mendengar dan datang menemuinya. Akmal tidak tahu cara ke alam gaib secara manual. Ia tidak mendengarkan penjelasan Kuntum saat melepas kepergiannya dulu. Ia juga selalu menolak saat Febri hendak bercerita bagaimana cara ke sana. Akmal menyesali keputusannya sekarang. Seharusnya ia mendengarkan Febri. Sampai langit biru berubah kuning, Akmal tidak juga berhasil ke alam gaib. Ia menyerah. Tidak ada cara yang terpikirkan olehnya. Dengan lemas, Akmal melangkah gontai. Senja mengiringinya pulang ke rumah. Hari berlalu. Tidak terasa sudah 1 minggu sejak Febri menghilang. Ia pergi tanpa pulang sama sekali. Akmal khawatir temannya dijebak atau dicelakai. Tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Vera bertanya, Akmal cuma bilang kalau Febri harus pulang kampung untuk sementara waktu untuk merawat ayahnya yang sakit. Dan karena buru-buru berangkat sore itu, pakaian dan barang-barangnya ditinggal di kamar. Pada hari ke-10, Akmal terkejut saat Febri datang ke rumah pagi-pagi sambil tersenyum semeringah. Ia kaget sampai menjatuhkan gelas kopi di tangan, membuat serpian beling berhamburan di lantai. Setelah situasinya tenang, Febri berkata bahwa dirinya telah memutuskan untuk menikah dengan Kuntum. Setidaknya meski harus tinggal di alam gaib, ia masih bisa pulang untuk menjenguk ayah, ibu, dan adik di kampung halaman. Kalau Febri memilih keluarga, ia akan sepenuhnya tidak bisa bertemu dengan Kuntum lagi selamanya. Febri merasa keputusan untuk menikahi Kuntum adalah yang terbaik. Tidakkah kamu perlu memikirkannya kembali, Febri? Jangan terlalu buru-buru. Aku yakin bapak ibu di kampung lebih pantas menjadi prioritasmu. Bisa jadi ini salah. Coba pikir lagi. Barangkali kamu butuh waktu lebih lama untuk memikirkannya, Febri. Ucap Akmal menanggapi keputusan sahabatnya.
Febri tersenyum mendengarnya. Ia paham maksud Akmal, tapi keputusan tersebut sudah final, tidak dapat diganggu-gugat. Aku memilih Kuntum bukan tanpa alasan, Akmal. Aku tidak buru-buru memilihnya. Sudah seminggu lebih aku di sana, berpikir ratusan kali sehari, menimbang baik buruk di setiap pilihan. Dan keputusanku bulat untuk menikah dengan Kuntum. Lagi pula aku yakin kamu mengerti benar apa yang aku rasakan, Akmal. Kamu juga pernah dihadapkan dengan pilihan serupa, cinta atau keluarga, dan kamu memilih cinta pada akhirnya. Sekarang lihat, semua yang dulu tampak hancur berubah menjadi lebih baik setelah kamu dan Vera menikah, bukan? Akmal tertegun mendengar penjelasan Febri. Ia sedikit menyayangkan keputusan sahabatnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Benar kata Febri, cinta memang kadang membuat seseorang nekat, bahkan mengesampingkan keluarga. Dirinya juga begitu dulu. Akmal kukuh menikahi Vera meski tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya di kampung. Bahkan ayah dan ibu Vera juga kurang menyetujuinya dulu. Tapi pada akhirnya mereka tetap menikah dan semuanya malah menjadi baik sekarang. Akmal tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mendukung dan mengucapkan selamat pada Febri. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Akmal juga bersyukur karena pada akhirnya Febri yang selama ini tampak kurang tertarik dengan perempuan bisa merasakan cinta di dalam diri Kuntum. Pernikahanku dengan Kuntum akan diadakan minggu depan. Hanya acara kecil-kecilan yang dihadiri penduduk kampung. Aku harap kamu mau meluangkan waktu dan hadir di pernikahanku nanti. Tidak perlu kado, amplop atau apapun. Cukup datang saja. Lagi pula uang di sini tidak berguna sama sekali di alam gaib. Ucap Febri bangkit berdiri. Ia hendak pamit kembali ke kampung Bunian. Febri, bagaimana caranya ke alam gaib? Aku tidak bisa datang kalau tidak tahu caranya ke sana. Minggu lalu aku mencoba menyusul di hari kamu menghilang, tapi sampai sore berkeliling di hutan memanggil namamu dan Kuntum. Aku tetap tidak bisa masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya? Tanya Akmal sebelum Febri pergi. Ia teringat kejadian sore itu. Febri tertawa mendengarnya. Tidak menyangka Akmal akan mengejarnya dan bahkan memanggil-manggil namanya. Mana mungkin akan ada yang datang kalau dia melakukan itu? Ada-ada saja. Ingat 2 pohon jati yang kita lewati saat pulang dari kampung gaib pertama kali? Yang kita diantar oleh Kuntum itu? Kamu hanya perlu ke sana jam 12 siang. Itu adalah pintu gaib yang menghubungkan 2 alam dan terbuka saat tengah hari. Jangan terlalu telat. Aku kurang tahu pintu itu terbuka berapa lama. Kurang lebih setengah jam. Mendengar penjelasannya, Akmal mengangguk-angguk berlagak paham. Tapi Febri tahu kalau ia tidak sepenuhnya mengerti. Terlihat jelas dari wajah Akmal yang sok paham sampai tampak bodoh. Kalau kamu tidak ingat tempatnya, lebih baik tunggu saja di tepi hutan. Aku akan menjemputmu jam 11:30. Saat itu aku pasti sudah makan dan bergabung dengan mereka. Jadi aku tidak akan pingsan saat keluar alam gaib untuk menjemputmu. Lanjut Febri tersenyum paham. Akmal langsung tertawa menanggapinya. Febri pulang tanpa menyapa Vera dan Dania terlebih dahulu. Akmal mengantarnya ke pangkalan ojek. Satu minggu berlalu. Pagi di hari yang telah dijanjikan, Akmal sudah bersiap-siap meminta Vera menggosok baju terbaiknya. Vera bertanya penasaran kemana ia akan pergi. Jarang-jarang suaminya memakai baju bagus untuk menghadiri acara, tapi tidak mengajak anak istri. Akmal bilang hendak menjenguk teman lama yang kabarnya sakit di kota lain. Sengaja tidak mengajak Vera karena ia akan naik angkot ke sebuah tempat untuk berkumpul dengan teman lainnya, sebelum kemudian berangkat bersama ke rumah sakit. Baju bagus itu semacam kesepakatan bersama. Vera sempat mengotot mau ikut. Ia baru menyerah saat Akmal bilang tidak ada yang mengajak pasangannya di sana nanti. Akmal berhasil berangkat sendiri berkat cerita karangan yang sebenarnya tampak terlalu dibuat-buat. Ia segera menyetop angkot yang menuju arah hutan. Sampai di tepi hutan, seorang pemuda yang tidak memiliki garis di bawah hidungnya sudah menunggu. Akmal menatap heran pemuda asing tersebut. Ia pikir Febri yang akan menjemputnya, tapi malah orang tidak dikenal. Mas Akmal ya?
Nama saya Tirta. Mas Febri tidak bisa datang menjemput, soalnya ini kan acaranya dia. Tidak mungkin kan mempelai pria pergi meninggalkan pelaminan, ucap Tirta seperti dapat membaca pikiran Akmal. Tirta kemudian memimpin jalan. Akmal mengekor beberapa langkah di belakang. Ketika mereka lewat di antara pohon jati, langit mendadak redup. Tanda kalau sudah berpindah alam. Sampai di kampung Bunian, Akmal disambut ramah oleh penduduk sana. Mereka masih mengingatnya. Tidak ada panggung atau tenda di depan rumah Kuntum, apalagi organ atau musik-musikan. Penduduk yang menghadiri akad nikah Febri dan Kuntum di rumah Pak Bayu duduk lesehan di atas tikar pandan. Mereka duduk membentuk setengah lingkaran. Febri dan Kuntum berada di tengah-tengah dengan Pak Bayu sebagai penghulu nikah. Akmal ikut duduk di antara penduduk lain. Ia sempat bertatapan dengan Febri yang langsung melempar senyum. Akad dilaksanakan beberapa saat kemudian. Akmal bersyukur karena bisa menyaksikan pernikahan sahabatnya. Setelah itu hanya ada acara doa-doa. Tidak ada makan bersama seperti di alam manusia. Akmal memeluk Febri yang kini telah resmi menjadi seorang suami. Ia juga menyalami Kuntum yang tampak sangat cantik. Akmal mengucapkan selamat. Ia juga memberikan kado kecil pada Febri dan Kuntum. Meski kamu melarang, tidak pas rasanya kalau aku tidak memberikan kado pernikahan untuk sahabatku. Kamu saja memberikan kado pada saat pernikahanku dengan Vera dulu. Jadi terima saja dan jangan banyak protes, ucap Akmal menyerahkan kotak kado berukuran kecil pada mereka. Febri dan Akmal sempat berbincang di teras rumah Kuntum setelah acara selesai. Mereka membicarakan rencana masa depan. Karena di kampung ini mayoritas adalah petani, Febri berencana mengikuti jejak Pak Bayu. Ia akan belajar banyak sembari membantu mertuanya sebelum bisa membuka lahan sendiri. Pertukaran jual beli di alam gaib masih menggunakan emas. Jadi uang manusia tidak bisa digunakan di sana. Hanya menjadi koleksi milik beberapa warga kampung yang pernah main ke kota manusia. Akmal pamit setelah beberapa saat. Perutnya sudah kenyang menyantap sekian banyak buah. Febri dan Kuntum mengantarnya sampai 2 pohon jati. Mereka melepas kepergian Akmal dengan senyum bahagia. Mas Akmal, jangan lupa mampir sesekali. Kampung ini akan selalu terbuka untuk menyambut kunjungan Mas Akmal, seru Kuntum menggandeng tangan suaminya. Ya Mal, jangan lupa main kemari kapan-kapan. Aku juga akan main ke sana sebisa mungkin. Lagi pula aku sekarang lebih mudah keluar masuk alam gaib. Hati-hati saat pulang ya, timpal Febri. Akmal tersenyum melambaikan tangan. Ia lantas melangkah melewati 2 pohon jati tersebut. Semuanya gelap seketika. Waktu berlalu bagai desing peluru. Tidak terasa sudah 1 bulan sejak Akmal menghadiri akad pernikahan Febri dan Kuntum. Sejak saat itu pula ia tidak mendengar kabar dari Febri. Akmal maklum, Febri dan Kuntum adalah pengantin baru. Jelas mereka sedang berbulan madu sekarang. Hari itu saat Akmal pulang ke rumah, Vera berseru marah padanya karena sudah 2 malam tidak di rumah. Telepon genggamnya juga tertinggal di rumah. Akmal dimarahi habis-habisan saat bilang dirinya menginap di rumah teman selama 2 hari. Tapi Vera mengamuk tidak peduli. Ia marah karena Akmal meninggalkan telepon genggam di rumah dan tidak berusaha menghubunginya lewat telepon temannya. Akmal bersyukur Vera bukan tipe perempuan yang gampang sedih dan negatif. Cenderung pemarah malah. Setidaknya sifatnya yang optimis dan meledak-ledak itu, Vera jadi tidak menuduh Akmal macam-macam di luaran sana. Telepon genggam milik Akmal berdering saat ia tengah menjaga toko. Orang tua Febri menghubunginya. Akmal menepuk dahi teringat sesuatu. Bisa-bisanya ia lupa menyuruh Febri untuk pamit dulu ke orang tuanya kalau hendak pindah alam. Ini jelas masalah serius, karena Febri bukan sekadar pindah kos atau pindah rumah. Assalamualaikum Akmal. Sapa suara perempuan di seberang sambungan telepon saat Akmal mengangkatnya. Itu adalah ibu Febri. Waalaikumsalam Bule. Iya, ini Akmal.
Ada apa ya? Ia tetap bertanya, meski sudah tahu apa yang akan dikatakan Ibu Febri. Ini loh nak, Febri sudah 1 bulan lebih tidak menelpon bule, padahal biasanya sebulan bisa 3-4 kali. Bule jadi khawatir nak Akmal, makanya menelpon kamu. Memangnya Febri kemana ya? Apa ada sesuatu yang terjadi? Soalnya di telepon tidak nyambung. Suara di seberang syarat akan kekhawatiran, hingga Akmal bisa merasakan sedalam apa cintanya pada Febri. Akmal menghela napas pelan. Ia harus mengarang sebuah alasan sekarang dan mengurus masalah ini secara langsung nanti. Oh, itu bule. Febri lagi dapat kerjaan ke tempat yang jauh dari kota. Tempatnya agak terpencil, jadi susah sinyalnya. Tapi saya 5 hari lalu main ke sana kok bule. Febri sehat. Nanti kapan saya main ke sana lagi, saya akan beritahu Febri untuk menghubungi bule ya. Oh, begitu. Baguslah kalau Febri sehat. Mendengarnya sehat saja sudah cukup. Nanti kabari saja pada Febri. Bilang kalau ibunya rindu. Terima kasih atas kabarnya ya Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akmal menghela napas berat setelah panggilan ditutup. Ia melirik jam dinding. Pukul 4 sore. Akmal tidak bisa ke hutan sekarang. Berarti ia harus menemui Febri besok. Semakin cepat semakin baik. Febri harus berterus terang pada keluarganya soal Kuntum dan pernikahannya. Esok hari, Akmal mendatangi 2 jati itu lagi. Ia sampai tepat tengah hari. Tanpa ragu, Akmal melangkah lewat di antaranya. Langit seketika redup. Ia berhasil masuk ke alam gaib. Akmal segera ke kampung Bunian. Ia disambut ramah oleh penduduk kampung. Beberapa menyuruhnya mampir, tapi ditolak secara halus. Ada urusan yang lebih penting. Mas Akmal? Seru Kuntum melihat Akmal melangkah ke arah rumah. Ia tengah memetik cabai di kebun samping rumah yang kini tampak bagus. Siang Kuntum. Febri ada di rumah. Sapa Akmal tanpa basa-basi. Ada mas, biar aku panggilkan dulu. Kuntum masuk ke dalam rumah membawa keranjang kecil. Tidak berselang lama, ia keluar bersama Febri yang kini mengenakan pakaian terusan serupa. Febri tampak seperti orang Bunian sungguhan, hanya saja memiliki garis di bawah hidung. Akmal langsung memberitahukan maksud kedatangannya tanpa basa-basi. Bilang kalau ibu Febri di kampung menelponnya kemarin dan menanyakan kabar putranya. Febri tampak kaget. Ia benar-benar lupa kalau belum pamit pada orang tuanya. Kebahagiaan tinggal bersama Kuntum membuatnya melupakan banyak hal. Alangkah baiknya Mas Febri pulang dulu saja. Aku juga lupa mengingatkan untuk pamit baik pada orang tua Mas, ujar Kuntum setelah mendengarkan permasalahannya. Ia sudah meminta Febri pulang, bahkan sebelum Akmal menyarankannya. Itu membuat Akmal sadar kalau Kuntum benar-benar baik, sesuai yang dikatakan Febri. Lalu kamu? Tanya Febri pada istrinya. Aku di sini saja mas. Takutnya orang tua mas nanti takut melihatku. Mas Febri pernah cerita kalau mereka tahu soal orang Bunian. Bagaimana kalau mereka ketakutan saat melihat ini? Jawab Kuntum menunjuk bagian bawah hidungnya. Setelah sepakat, Febri memutuskan pulang ke alam manusia sementara waktu, hanya untuk pamit pada ayah, ibu, dan adiknya. Ia pulang bersama Akmal yang akan menjadi penengah jika nanti terjadi hal yang tidak terduga. Febri pamit pada Pak Bayu. Tidak lupa ia memakai pakaian yang dulu dibawanya ke rumah Kuntum supaya lebih manusia. Bersama Akmal, Febri keluar dari alam gaib diantar oleh istrinya. Mereka lalu memesan bis untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Sepanjang jalan, Febri tidak makan dan minum meski ditawari oleh Akmal. Ia benar-benar sudah menjadi orang Bunian. Febri hanya makan buah yang ia beli di pinggir jalan saat bus berhenti di pangkalan. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Febri dan Akmal sampai di kampung halaman. Keduanya langsung menuju rumah Febri.
Masalah Akmal yang pasti juga pulang ke rumah orang tuanya bisa diurus nanti. Ia saat ini harus membantu sahabatnya menjelaskan situasi. Assalamualaikum. Pak, Bu, Febri pulang. Seru Febri mengetuk pintu kayu. Tidak perlu menunggu lama, langkah kaki terdengar mendekat. Daun pintu berderit terbuka. Memperlihatkan sepasang suami istri berumur 50-an yang tampak bahagia hingga air matanya jatuh berlinang di pipi. Waalaikumsalam, ya Allah. Febri anakku, kapan sampainya nak? Kenapa kamu tidak mengabari ibu kalau mau pulang? Ibu jadi tidak bisa menyiapkan masakan kesukaan kamu nak. Seru ibu Febri langsung mendekap putranya. Diikuti suaminya yang juga mendekap tanpa patah kata. Ayah Febri bisu karena sebuah kecelakaan. Ketiganya melepas rindu di ambang pintu. Orang tua Febri juga memeluk Akmal saat melihatnya berdiri agak jauh. Mereka semua kemudian masuk ke dalam. Ibu Febri segera menghidangkan kue-kue kecil kesukaan putranya untuk camilan. Melihat Febri tidak memakan kue satupun setelah beberapa saat mengobrol dan bahkan tidak menyentuh air putih di gelas, ibunya bertanya lembut, apa ada yang salah? Febri mengambil napas dalam-dalam. Ia perlu tekad kuat untuk menjelaskan situasinya. Akmal sudah tegang dari tadi. Ia hanya mengambil kuenya sekali, tapi hanya menggenggamnya. Jadi, begini, Bu. Sebenarnya, Febri membuka mulut, meluncurlah cerita itu. Kisah yang akan membuat semuanya berubah dalam sekejap. Mulai dari hari Febri tersesat bersama Akmal dan berakhir bertemu Kuntum. Ia yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Fakta bahwa Kuntum dan penduduk desanya adalah orang Bunian. Sampai akhirnya Febri yang menikahi Kuntum kurang lebih 1 bulan lalu. Febri sama sekali tidak bilang kalau ia sudah menjadi bagian dari orang Bunian. Tapi orang tuanya sudah paham. Itu menjelaskan kenapa Febri tidak menyentuh kue atau air putih yang diberikan ibunya. Febri menangis terisak. Begitu juga kedua orang tuanya. Mereka bertiga berpelukan dalam tangis. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang akan berubah meski marah. Ibu Febri hanya sedih karena tahu bahwa anaknya akan pergi ke tempat yang jauh. Terlalu jauh untuk ia singgahi jika rindu. Ayah Febri juga tidak kalah sedih. Ia hanya sedikit terisak karena dirinya adalah seorang ayah. Maafkan Febri, Ibu. Bapak, maaf. Tapi Febri tidak bisa meninggalkan Kuntum. Febri cinta padanya. Maaf Ibu, Bapak. Febri berpikir setidaknya kalau memilih Kuntum, Febri masih bisa pulang ke sini untuk bertemu ibu dan bapak. Setidaknya Febri masih bisa menggapai kalian berdua walau tidak leluasa seperti dulu. Isak Febri di dalam pelukan orang tuanya. Akmal hanya bisa menatap mereka sedih. Terasa sakit meski tidak mengalaminya sendiri. Setidaknya Akmal bersyukur karena pengakuan ini berjalan lebih lancar dari apa yang ia pikirkan. Setelah semuanya terkendali, Febri pamit pada ayah dan ibunya untuk pergi lagi. Ia berjanji akan sering-sering mampir. Meski berat, mereka melepas kepergian putranya sekali lagi. Kali ini dengan mengetahui kalau Febri pergi ke alam lain. Akmal pulang ke rumahnya untuk bersua dengan ayah ibu, sedangkan Febri pergi sendiri ke hutan tempat Kuntum tinggal. Sejak saat itu, Febri pulang sesekali untuk menengok ayah ibu dan adiknya di kampung halaman. 1 atau 2 kali dalam sebulan, ia bercerita banyak hal pada keluarganya soal alam gaib. Pada kepulangannya yang kesekian, sesuai dengan yang ia janjikan pada orang tuanya, Febri pulang sehabis Isya bersama Kuntum, Batin, dan Pak Bayu. Kedua orang tuanya sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan menantu yang selalu diceritakan Febri setiap pulang. Kuntum tersipu malu saat dipuji-puji oleh mertuanya.
Ia merasa itu terlalu berlebihan. Batin juga menyalami ayah ibu Febri. Ia tetap pendiam dan tidak banyak omong seperti biasanya. Saat Pak Bayu bersalaman dengan ayah Febri, beliau menggunakan ilmu batin untuk menyembuhkan ayah Febri dan membuatnya langsung bisa bicara, walau hanya sepatah dua patah kata. Pak Bayu bilang ia cuma bisa menyembuhkan cacatnya saja. Untuk bisa bicara normal, sepenuhnya tetap butuh latihan. Febri menangis haru melihat ayahnya bisa bicara lagi. Ia berterima kasih banyak pada mertuanya. Orang tua Febri juga berterima kasih atas bantuan Pak Bayu. Mereka sampai menangis saking bahagianya. Kunjungan Febri dan Kuntum sekeluarga tidak lama. Mereka segera pamit pulang setelah beberapa jam di sana. Kali ini mereka dibantu oleh nenek Serayu. Jadi tidak perlu pergi ke hutan dan masuk alam gaib lewat gerbang jati. Mereka menghilang setelah berjalan beberapa langkah dari pintu rumah. Tapi orang tua Febri tidak terkejut atau ketakutan sama sekali. Febri masih sering mengunjungi Akmal di rumahnya. Ia kadang ke sana bersama Kuntum. Vera sempat marah karena tidak diajak menghadiri acara pernikahan Febri. Akmal bilang kalau pernikahannya mendadak dan diadakan di kampung. Vera juga langsung akrab dengan Kuntum, meskipun Dania agak takut dengannya, mungkin karena insting anak bayi. Febri masih terus menceritakan kisah hidupnya pada Akmal. Bagaimanapun, ia adalah sahabat, sekaligus orang pertama yang mendukung hubungannya dengan Kuntum. Ya, walau awalnya juga sempat menolak. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.